Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, saya mau update mengenai inverter saya yang low frekuensi. Sebelumnya, saya menggunakan kit ini ya. Ini rakitan orang Indonesia ya. Seperti ini bentuknya. Dan ini bisa maksimal di 3500 dengan 16 MOSFET ya, tapi sebenarnya disarankan di 2200. Dan saya mengupgrade-nya menjadi kit ini menggunakan MOSFET yang 24 piece. Ya, ini kan hanya 16 piece. 16 MOSFET dengan model yang terbaru, yaitu tapi bukan ini ya, maksudnya dengan model lain gitu ya, itu 24 MOSFET. Dan memang tujuannya supaya kapasitasnya bisa maksimal di 5000 watt penggunaan bebannya, karena memang kebutuhan di rumah bertambah begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya pokoknya simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi tadi salah satu alasan saya mengupgrade kit inverter adalah supaya penggunaannya bisa maksimal gitu. Jadi bisa di angka 5000 watt gitu ya. Kenapa saya ganti? Karena memang pertama kebutuhannya juga bertambah gitu ya. Saya ada 3 unit AC gitu. Pastinya untuk supaya tidak terbebani, walaupun cukup tapi saya merasa itu sangat membebani inverter. Jadi saya ganti dengan model terbaru, kitnya model yang baru. Dan ini juga saya mengupgrade juga untuk SPWM ya. SPWM itu maksudnya otak dari si inverter itu ya, yang mengontrol mulai dari proteksi, mulai dari over voltage atau under voltage, itu menggunakan model SPWM seperti ini ya. Kalau ini kan SPWM EGS 002 ya, EGS ya, ini populer sekali ini ya. Nah ini saya ada yang terbaru, ini SPWM Atmega. Ini dibuat oleh orang Indonesia juga, didesain ya. Mungkin dibuatnya dari Cina, dipesen nih. Tapi didesain sama orang Indonesia ya, yang mendesain ini. Dan kenapa saya mau, sebenarnya karena kit ini nggak kompatibel dengan SPWM ini. Nah, ini SPWM ini kalau yang EGS kan kecil sekali ya. Kalau dia ukurannya cukup besar, ya tinggi ya. Ini ada tambahan seperti untuk ATS ya, dan sama tombol eksternalnya ya. Mungkin nanti kita lihat lebih dekat. Oke teman-teman, jadi ini yang saya maksud dengan SPWM ya, otak dari inverter low frekuensi. Kalau sebelumnya kan saya menggunakan ini ya, ini EGS 002 ya. Nah, cuma kalau yang ini menggunakan Atmega ya. Ini buatan Indonesia, made in Indonesia, Mas Sandi Inverter nih. Nah, ini udah cukup lengkap ya. Jadi di sini, ini kabel-kabelnya harusnya nggak ditancapin, nggak include ya kabel-kabel ini ya. Nah, ini ada tombol menu untuk pemilihannya, dan ini bisa dipisahkan gitu ya. Bisa dipatahin nih yang ini. Bisa bikin eksternal seperti ini ya. Nah, ini juga
ada fasilitas ATS-nya juga ya di sini. Nah, di sini ada 3 relay untuk charging, untuk kipas, dan untuk ATS. Nah, ATS di sini sudah dengan fitur synchronize dengan PLN. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada kedip gitu ya. Gitu. Pengetesannya sih kita harus melakukan dengan osiloskop. Jadi saya nggak kebetulan nggak punya ya, tapi sudah dites di channelnya Mas Sandi Inverter nih, ada di YouTube-nya juga nih. Nah nih, nah ini SPWM dari Mas Sandi, dari Sandi Inverter gitu ya. Jadi ini ada untuk charging, ATS, dan fan ya. Ini juga untuk layarnya, displaynya juga nanti bisa digunakan menggunakan yang ukuran 20 kali 4 ya. Nih ukurannya besar juga sih. Jadi untuk nanti lebih jelasnya mungkin akan ada di video selanjutnya ya. Nah, kalau saya sudah install, sementara saya install ini kitnya dulu. Ini kitnya mau saya ganti. Ini kan maksimal 3.500, saya mau ganti yang 24 MOSFET supaya bisa jadi 5.000 watt gitu. Tentunya dengan SPWM ini gitu. Oke, sekarang kita lihat di box panel inverternya ya. Gantinya seperti apa ya. Oke teman-teman, jadi ini kit yang terbaru ya. Ini 24 MOSFET, di atas ada 12, di bawah sini ada 12. Nah, ini lagi proses perakitan nih, saya lagi cepat pasang ya. Kabelnya juga masih belum dirapiin. Terus ini nanti nah ini kan ada SPM-nya nih, EGS juga. Ini nanti kita copot, kita ganti yang SPM tadi tuh Atmega. Lalu kita buat juga nanti ATS-nya ya di area sini nih. Pokoknya nanti videonya saya update lagi. Sementara saya mau rakit inverter ini dulu supaya bisa cepat running ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu tadi mengenai update inverter saya. Jadi mungkin nanti di video selanjutnya saya akan update juga menginstal SPWM ini ya, karena memang SPWM ini begitu spesial karena ada fitur ATS synchronize-nya. Karena beberapa penggiat PLTS yang lainnya juga mengeluhkan ketika switching dari PLTS ke PLN itu seperti ada ngedip gitu ya, dan itu sangat berpengaruh buat beban-beban induksi seperti AC atau kulkas gitu ya. Jadi seakan-akan bebannya di area kompresor mungkin gitu, jadi seperti kayak lemot gitu ya, nggak responsif ketika berpindah sumber energi dari PLN ke PLTS ataupun sebaliknya gitu. Jadi mudah-mudahan ini SPWM ini bisa menjadi solusi ya, menjawab semua kebutuhan para penggiat PLTS gitu ya, khususnya yang menggunakan inverter low frekuensi gitu ya, jadi menggunakan trafo gitu ya. Jadi sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika kalian suka, komen jika ada yang mau ditanyakan, subscribe bagi yang belum. Tetap semangat, tetap kreatif, sampai jumpa di video selanjutnya.